Masya Allah, ini sudah hampir 2 bulan COVID melanda Indonesia, dunia, dan akhirnya kita semua, teman-teman, sebagai pengusaha mengalami yang namanya penurunan penjualan, penurunan omset, dan juga para pekerja akhirnya kena dampak. Dan saya salah satunya. Saya mempunyai hotel, ada di Jakarta, ada di Bali, saya punya restoran, dan tentunya bisnis seperti hotel dan restoran sangat luar biasa karena dilakukan yang namanya PSBB. Dan juga tentunya bisnis-bisnis saya yang lain, bisnis infrastruktur saya, bisnis telekomunikasi saya, semua kena dampak. Yang pasti saat ini kita harus menjadi orang yang kuat, mesti jadi orang yang hebat ya, untuk bagaimana kita bisa bertahan. Dan yuk, saya ingin mengajak teman-teman semua, kita bercerita, kita sedikit memberikan semangat dan bagaimana melakukan suatu strategi-strategi yang baik untuk kita bisa survive dan bertahan dalam menjalankan usaha kita pada saat terjadi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan selesainya. Yuk, teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ter-up to date. Biasanya kan kalau anak milenial itu mesti ter-up to date gitu kan ya. Yang pasti semua masyarakat Indonesia mengalami, bukan masyarakat Indonesia aja sih, saya pikir ya, semua masyarakat dunia mengalami sekarang ini depresi, mengalami yang namanya panik, mengalami namanya kegelisahan, melihat kondisi yang memang sangat darurat, terutama mengenai kesehatan kita. Karena terus terang aja, corona ini sangat luar biasa, membuat kita jadi tidak berdaya. Karena kenapa? Dia tidak terlihat dan sangat cepat prosesnya menuju sesuatu yang tidak baik, yaitu adalah sakit. Maka daripada itu, salah satu jalan yang terbaik untuk bisa membuat kita menjadi terhindar dari wabah ini adalah kita harus stay at home. Harus dari rumah, menjalankan aktivitas di rumah dan memutus rantai daripada wabah corona ini. Dan tentunya akhirnya dampaknya luar biasa sekali. Dampak kepada siapa? Kepada semua stakeholder di seluruh dunia dan bangsa Indonesia mengalami yang namanya dampak daripada ini semua. Karena kenapa? Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang berinteraksi. Dengan ada sosialisasi dan interaksi, terjadilah yang namanya mata rantai. Mata rantai kehidupan. Di situ adalah yang ada namanya bisnis. Dan akhirnya dengan tidak ada interaksi sosial ini, mata rantai itu putus dan bisnis pun terputus. Semuanya sekarang ini, semua sektor mengalami ini semua. Mulai dari pengusaha besar sampai dengan pengusaha kecil dan kaki lima, mulai dari pejabat sampai dengan rakyat kecil mengalami yang namanya kepanikan, mengalami yang namanya ketidakpastian menjalani kehidupan di masa-masa yang akan datang dan mulai dari sekarang. Maka daripada itu, saatnya, kata Allah, tidak ada yang bisa menolong kita dengan kondisi seperti ini, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, hanyalah Allah sebagai penolong dan pelindung kita. Ya, pastikan dengan kondisi yang berat yang kita hadapi, yang sangat mencekam, yang bisa mengganggu jiwa kita, mengganggu pikiran kita, satu-satunya jalan adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan sekarang ini bagaimana dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, disitulah ada ketenangan, di situ ada kedamaian, ada sakinah. Ya, karena kalau setelah ketenangan yang kita dapatkan, ada suatu kepasrahan kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur dunia ini. Maka daripada itu, salah satu cara yang terbaik, ya, way out yang terbaik menurut saya menghadapi kondisi seperti ini adalah bagaimana kita merecovery jiwa kita, pikiran kita. Satu-satunya adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita dan yang mengurus kita selama ini.
Ya, maka daripada itu, ayo teman-temanku semua, saya mengajak siapapun kita semua dengan kondisi seperti ini, dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, jangan lupakan sholat, jangan lupakan doa kita, jangan lupa zikir kita, jangan lupakan sedekah kita, jangan lupakan sholat malam kita. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah semakin dekat kepada kita. Disitulah, karena memang dasarnya kita adalah hamba Allah, yang tentunya selama ini dialah yang menciptakan kita, mengurus Indonesia, mengurus dunia ini. Ya, karena tanpa Dia kita tidak ada apa-apa. Sekali lagi, kita hamba Allah, diciptakan oleh Dia. Hamba Allah yang diurus sama Dia. Tentunya begitu banyak kelemahan yang kita punya, begitu banyak kekurangan yang kita punya, dan begitu bodohnya kita. Maka daripada itu, Dialah Sang Pencipta, Maha Perkasa, Maha Penolong, Maha Pelindung, Maha Kuasa, Maha menciptakan segalanya. Ayo, ikhtiar kita salah satu yang terbaik itu adalah kita kembalikan jiwa kita dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke bro, dengan adanya ketenangan, dengan adanya kedekatan kita kepada Allah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, memberikan sakinah di hati, memberikan hidayah, jalan keluar. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk bisa menghadapi ujian yang berat ini, untuk bisa kita survive dan kuat dalam menjalankan kehidupan di saat seperti ini. Karena kata Allah, ujian itu kecil sekali dibanding dengan kekuatan dan pertolongannya. Yakinkan bahwa pada saat kita diuji, Allah sudah mengukur kemampuan kita, bahwa kita sanggup untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan ini semua. Yakinkan itu. Harus yakin bahwa di saat Allah menguji kita, Allah sudah tahu sebenarnya kita yang diuji ini pasti mampu menghadapinya dan menyelesaikannya. Sekali lagi, yang terutama sekarang, kita kembali kepada Allah dulu. Yang kedua, yakin bahwa ujian ini kecil, kita mampu menjalankannya. Ya, yang ketiga, ada kepasrahan kita kepada Allah, bahwa dengan kepasrahan tidak mungkin Allah tidak bisa menyayangi kita dan mengurus kita. Pasti Allah akan mengurus kita, pasti Allah menyayangi kita. Dan sekarang bagaimana ikhtiarnya setelah kita mendekatkan diri kepada Allah? Di saat sudah tenang, di saat ada keyakinan bahwa Allah mengurus kita, disitulah Allah akan memberikan hidayah. Ada cara-cara, strategi, ada teman yang nelpon kita, macam-macam cerita, macam-macam jalan keluar yang akan diberikan oleh Allah pada saat kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu yang saya hadapi adalah bagaimana nih saya mesti menutup hotel saya yang ada di Jakarta, ada di Bali. Saya mesti bagaimana menutup restoran saya, bagaimana bisnis saya di infrastruktur, di konstruksi, di telekomunikasi yang sekarang berhenti. Tapi saya yakin Indonesia dan kita semua diuji, pasti ada hikmah kebaikan buat kita dan buat Indonesia dan buat dunia. Pasti itu, harus yakinkan itu. Dan buktinya sudah 2 bulan corona melanda dunia, melanda Indonesia. Alhamdulillah kita masih hidup-hidup aja, masih selamat. Maka daripada itu terus dan terus kita menjaga diri kita, tetap stay at home, mendekatkan diri kepada Allah, dan ada hidayah yang diberikan oleh Allah dengan cara-cara yang lain untuk kita bisa survive. Ya, setelah ada ketenangan, sehat, ternyata ada cara-cara yang lain ya supaya kita bisa survive. Salah satunya adalah bagaimana nih way out atau strategi kita untuk kita bisa menambah penghasilan kita pada saat bisnis kita turun, pada saat gaji kita dipotong, pada saat semua berhenti, tidak ada pendapatan. Tapi yakin, kata saya tadi, jangan tinggalkan silaturahmi. Sering sharing kepada teman-teman kita yang senasib dan tidak senasib. Karena kenapa? Bukan hanya saya dan kamu mengalami ini, tapi semuanya mengalami ini. Tapi kalau kita bersatu, kalau kita saling sinergi, kalau kita saling bercerita, saling memahami dan kuat untuk saling menguatkan, sama-sama menguatkan, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Teman-temanku semua, banyak jalan menuju Roma.
banyak cara menyelesaikan masalah. Banyak cerita, banyak juga jawabannya. Sekali lagi, jawaban yang terbaik itu adalah mengadulah kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, memohonlah pertolongan kepada Dia. Memintalah jawaban masalah-masalah kita yang kita hadapi hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Teman-temanku semua, saya sudah mengalami hotel tutup, restoran tutup, bisnis saya macet, pembayaran saya di beberapa bisnis di infrastruktur, konstruksi, telekomunikasi, dan lain-lain tertunda. Masya Allah, saya sebagai pengusaha ujiannya begitu berat juga. Sama kita, orang semakin tinggi, ujian semakin berat. Sama semua. Tetapi ada dua, ada yang sukses bisa berdiri tegak kembali, ada yang gagal, meratapi, menangisi, dan akhirnya meninggal karena stres. Jadi pilihan ada di kita. Ada pecundang, ada pemenang. Ada yang bisa menyelesaikan masalah, ada yang masih happy, positive thinking, positive action, ada yang negative action, mengeluh, menangisi, meratapi, dan lain-lain. Pokoknya pilihan ada dua. Saya sarankan kepada teman-teman, janganlah memilih yang hanya meratapi, menangisi, mengeluh, no action. Sekarang ada handphone, teman banyak, setelah curhat kepada Allah, bagaimana melihat peluang, bagaimana kita bersinergi ke sahabat-sahabat, ke keluarga kita, ke teman-teman kita. Nah ini, setelah saya melihat kesulitan-kesulitan ini, akhirnya saya mengambil sikap. Setelah 2 bulan berjalan corona, tapi sebulan yang lalu saya sudah mengambil action. Salah satunya adalah sebagai seorang pengusaha mesti beradaptasi. Tapi bukan hanya sebagai seorang pengusaha, sebagai siapapun dia, pada saat mengalami hal seperti ini mesti beradaptasi. Beradaptasi atau pada saat penghasilan kita turun, otomatis kita juga mesti menjaga keuangan kita. Yang selama ini mungkin teman-teman setiap hari makan ayam, makan ikan. Ya kalau bisa, sekarang 1 minggu makan ayam cukup 2 kali. Selebihnya banyak makan telur atau cukup sayur saja. Kan sehat. Selama ini banyak makan lemak-lemak, saatnya kita makan yang sehat-sehat. Selama ini makan 1 piring, kalau yang membuat badan kita gemuk, saatnya kita makan setengah piring saja sehingga badan kita kurus dan imunitas kita naik. Pokoknya dengan kondisi begini harus pandai-pandai beradaptasi. Dulu orang tua saya pada saat nggak mampu, punya anak 11, Masya Allah. Luar biasa. Tapi ya itu tadi, ibu saya, bapak saya selalu cerita bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ya, dari kita dikandung aja oleh ibu kita, rezeki kita aja sudah dikasih oleh Allah. Kita lahir, dikasih rezeki sama Allah. Masya Allah. Allah itu benar-benar maha pengasih, maha penyayang. Jadi nggak usah khawatir masalah rezeki. Tapi rezeki itu bukan keinginan yang selalu ingin dipenuhi, tapi kebutuhan. Sebenarnya kita sendiri kalau cuma makan buat hidup cukup. 1 kali aja cukup buat makan. Yang membuat kita menderita itu dan membuat kita mengeluh itu karena keinginan kita yang terlalu banyak. Pengeluaran kita yang terlalu besar, yang notabene-nya adalah itu hanya keinginan-keinginan. Yang mestinya kebiasaan-kebiasaan ini harus mulai kita adaptasi. Yang selama ini shopping, jangan shopping. Yang selama ini masih anaknya setiap hari, seminggu 2 kaleng susu, kalau bisa tuh saat ini cukup hanya 1 kaleng, ataupun kayak kita dulu cuma hanya minum air gula, air teh gula kalau nggak salah. Nah, ibu saya dulu punya anak 11, makan aja ikan itu dibagi 3, hidup juga. Masya Allah. Intinya pokoknya teman-temanku semua, sebagai pribadi, seseorang yang mengalami suatu masalah, apapun kalian harus pandai beradaptasi. Saya sebagai pengusaha harus pandai beradaptasi dengan kondisi sekarang. Kalian sebagai karyawan harus pandai beradaptasi. Siapapun kita dengan kondisi begini, apapun harus beradaptasi. Apapun yang selama ini pengeluarannya banyak, ayo pengeluaran yang selama ini nggak benar sampai 100% kurangi. Kalau bisa tidak ada sama sekali. Cukup hanya buat makan. Dan makan pun kalau bisa dikurangi. Itu salah satu yang benar-benar membuat kita bertahan. Mulai dari hal yang terkecil. Mulai dari hal yang terkecil. Harus beradaptasi. Ya, dari hal-hal yang terkecil. Dulu kita kerja 8 jam. Dengan kondisi normal ekonomi. Kalau bisa untuk saat ini, kita kerja lebih lagi. Doa kita lebih lagi.
Sholat kita lebih lagi, semua harus lebih dengan kondisi begini. Biar kita diurus oleh Allah, biar kita semangat terus. Dari sisi bisnis, saya melihat satu peluang bahwa bisnis yang cukup mumpuni untuk kita bisa bertahan adalah sampai sekarang masih tetap satu adalah food delivery. Food delivery ini menurut saya dengan kondisi stay at home, orang masih tetap perlu makan. Maka daripada itu, ayo teman-temanku semua, yang pandai masak, masaklah. Yang nggak punya database marketing, cari teman, ayo dong bantu saya jualan. Nah, saya salah satu yang akan saya buat adalah ada 2 produk makanan food delivery, drink delivery, yaitu yang saya lakukan adalah salah satunya makanan hero restoran Kampung Bangka, yaitu rendang dengan kondisi lebaran ini. Saya akan buat rendang Bangka, sambal hati Bangka, dan juga adalah rendang paru Bangka. Dan kedua, kita lagi bikin minuman vitamin C untuk sebagai peningkat imunitas. Karena kenapa? Minuman tetap masih dibutuhkan, tetapi tetap delivery. Karena yang paling terbaik adalah untuk saat ini efisiensinya ada, cukup masak di rumah, cukup bikin di rumah, tinggal di deliver. Cost rendah, untung cukup lumayan, tetapi bisa bertahan untuk 2, 3, 5 bulan yang akan datang. Sekali lagi, create bisnis di rumah kita semua, saling barter bisnis, minuman, makanan, dan lain-lain. Dan tapi kalau kamu punya kelemahan, cuma hanya pandai bisa bikin makanan, pandai meramu minuman, kalau tidak punya networking, database, kita masih kerjasama dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, saya pun lagi bikin hand sanitizer, dan alhamdulillah minggu depan hand sanitizer kita akan launching, mereknya Flawless, dan kita akan jual juga kemana-mana. Maka daripada itu, beradaptasi dulu. Beradaptasi terhadap diri sendiri, beradaptasi terhadap lingkungan. Kalau kamu sebagai pengusaha, beradaptasi bisnis apa yang terbaik untuk saat ini. Oke bro-bro dan sis semua, yang ter-up to date, yang kekinian, yang sekarang melakukan tindakan. Jangan menunggu, jangan banyak lama mikir. Act now, yuk kita lakukan. Pokoknya tetap harus semangat. Apapun kejadian, apapun masalahnya, semangat itu nomor 1. Tapi semangat itu tidak akan ada kalau kamu jarang menghadap Allah. Karena hidayah, semangat itu hidayah, ketenangan itu hidayah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, bro-bro dan sis semua yang tersayang, yang dirahmati oleh Allah, yang ter-up to date. Karena buat anak-anak milenial, salah satu yang penonton saya yang terbaik. Sekali lagi, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya ada sakinah, ketenangan dulu. Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, ketenangan yang nomor 1. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah. Supaya dikuatkan. Ya, supaya dikuatkan menghadapi seperti ini. Dan yang ketiga, minta kepada Allah. Supaya ada jalan keluar yang tidak bisa kita duga-duga. Untuk kita bisa bertahan. Ya, bertahan hidup demi diri kita dan keluarga kita. Sekali lagi, jaga semangat, positif selalu, telepon teman-teman, sinergi di antara kita semua. Sekali lagi, semangat terus, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.